take you there? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional bersama saya Rahafani Suara. Kali ini kita akan belajar mengenai bisnis internasional dan tantangan lingkungannya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis internasional. Jadi bisnis internasional sendiri merupakan seluruh aktivitas bisnis yang melintasi batas negara, baik oleh swasta dan pemerintah, yang melibatkan beberapa negara. Nah, apa sih alasan sebuah perusahaan itu ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional? Yang pertama, itu untuk memperbesar penjualan, kemudian untuk mengakuisisi sumber daya, dan untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Namun selain itu, alasan yang paling dasar kenapa sih bisnis internasional itu perlu? Itu adalah karena pada hakikatnya setiap negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya secara keseluruhan tanpa bantuan dari negara lain. Mengingat sumber daya di setiap negara itu kan berbeda-beda. Jadi saling melengkapi lah. Contoh kegiatan bisnis internasional itu ada ekspor, ada impor, lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Jika berbicara tentang bisnis internasional, tentu tidak akan lepas dengan segala macam kegiatan yang sangat kompleks, yang juga tidak bisa lepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, faktor lingkungan itu berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan bisnis internasional, ada lingkungan budaya, ada lingkungan politik, lingkungan hukum, dan lingkungan teknologi. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, lingkungan budaya. Budaya berasal dari nilai-nilai norma yang berlaku pada masyarakat tertentu. Nah, sebuah perusahaan yang hadir pada lingkungan yang baru harus bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan budaya yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan. Budaya yang berkembang di masyarakat itu terbentuk dari beberapa elemen. Yang pertama, elemen struktur sosial. Struktur sosial itu terbentuk dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok yang nantinya akan membentuk suatu sudut pandang di masyarakat, mulai dari strata sosial, status ekonomi, dan sebagainya. Elemen yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting karena menjadi penghubung antar individu maupun kelompok. Elemen yang kelima yaitu agama. Agama sendiri ini menjadi batasan bagi setiap individu dalam masyarakat. Agama dapat mempengaruhi produk atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya bagi masyarakat muslim, mengkonsumsi minuman keras itu adalah sesuatu yang haram. Maka produk-produk minuman keras akan sulit diterima di kalangan masyarakat muslim. Dalam konteks bisnis internasional, di mana kegiatan bisnis yang melibatkan antar beberapa negara itu memiliki budaya yang berbeda-beda, maka setiap perusahaan yang harus bisa menyesuaikan dengan keadaan budaya yang ada di lingkungan yang barunya. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan politik dan hukum. Kegiatan bisnis internasional tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan politik dan hukum. Produk politik dari sebuah negara banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Nah, pemimpin sebuah perusahaan itu harus pandai membuat strategi dan decision making dalam menghadapi lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Dalam bisnis internasional, terdapat dua spektrum politik yang sangat ekstrim, yaitu yang pertama yaitu demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi secara luas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, totalitarisme, di mana proses pembuatan keputusan hanya dikendalikan oleh sekelompok orang saja. Kemudian ada dua kategori sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum adat. Kemudian ada sistem hukum sipil yang didasarkan pada seperangkat hukum-hukum yang terorganisir. Contohnya di Indonesia yang sedang hangat, yaitu tentang perpajakan. Hampir semua barang yang masuk ke Indonesia harus melalui proses panjang mengenai mekanisme pajak. Nah, hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk mendapat pendapatan negara. Lingkungan yang ketiga atau lingkungan yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi telah merubah segala proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi berhasil memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya.
membuat masyarakat menyambut dengan hangat yang kemudian bisa memberikan kemudahan, memberikan kualitas yang lebih di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi, komputerisasi, artificial intelligence, big data, internet dan telekomunikasi yang sangat cepat. Hal ini membuat manajemen perusahaan bisa menghemat waktu, meningkatkan inovasi pelayanan, serta memperluas jaringan dan mempermudah beban kinerja karyawan. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional ini tidak bisa lepas dari lingkungan budaya, lingkungan politik, lingkungan hukum, dan lingkungan teknologi. Maka dari itu, lingkungan-lingkungan itu nanti akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan yang akan melakukan bisnis internasional. Maka dari itu, sebelum melakukan bisnis internasional, hendaknya menganalisis dulu tantangan-tantangan lingkungan yang akan mungkin bisa dihadapi dalam melakukan bisnis internasional nanti. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita telah terlibat dalam kegiatan bisnis internasional? Apakah kita bisa mengambil peluang dari kegiatan bisnis internasional? Ataukah kita hanya sebagai penonton? Semua jawaban ada di tangan kita semua sebagai generasi muda Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share biar teman-teman kalian juga tahu tentang bisnis internasional dan tentang lingkungan. Saya Rahafani Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.